Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang. Ya. Apa kabarnya? Baik. Baik. Ya. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, silakan Mas Afi memimpin doa terlebih dahulu. Ya, Silakan Mas sebelum Afi. mengawali kegiatan pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Mas Afi yang telah memimpin doa kali ini. Ya, untuk siang hari ini kita akan belajar tentang materi motivasi belajar pada saat pandemi. Ada yang sudah tahu tentang pengertian motivasi belajar? Ada yang mengingat materi minggu lalu tentang apa? Dari minggu kemarin tentang norma sosial. Norma sosial adalah perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalani kehidupan sosial di masyarakat. Oh ya, terima kasih Mbak Vera. Ya, materi minggu kemarin adalah tentang norma sosial ya. Norma sosial ada 5 macam: agama, hukum, adat, dan kebiasaan. Hari ini Bapak akan membahas tentang materi motivasi belajar. Sebelum memasuki materi, Bapak akan menerangkan pertemuan hari ini adalah 45 menit atau 1 JP. Langkah pada pembelajaran hari ini. Kalian akan melakukan beberapa hal, yaitu menerima materi dari Bapak, nanti yang akan disampaikan melalui PPT dan video pembelajaran. Dan kalian akan mendiskusikan kelompok grup WA. Ya, sebelumnya absen ya. Ini masuk semua ya. Mbak Agri, Mbak Vera, Mas Pramudia. Ya, ini masuk semua ya. Memasuki materi pembelajaran, ini kelihatannya karena siang kok lemas ya. Jadi kita ice breaking dulu ya untuk penyegaran. Yaitu ice breaking, tahu game ya, kita bermain game. Ya, aturannya adalah nanti kalau Bapak mengatakan door, kalian mengikuti ya. Door. Door. Ya, paham ya? Ya, coba. Door. Permainannya ya, sudah segar ya? Sudah? Akan nge-share PPT atau PowerPoint dan menjelaskannya. Materi meningkatkan motivasi belajar pada saat pandemi. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan dapat menelaah pengertian motivasi belajar. Ya, kalian nanti tahu tentang pengertian motivasi belajar. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat membangun dirinya untuk meningkatkan motivasi belajar. Ya, kalian dapat membangun diri untuk termotivasi belajar. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat mengklarifikasi faktor-faktor motivasi belajar. Adapun materi yang akan dipelajari adalah pengertian motivasi belajar, unsur-unsur motivasi belajar, fungsi motivasi belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, dan cara meningkatkan motivasi belajar. Ya, ini yang pertama, materi pertama, pengertian motivasi belajar. Pengertian motivasi menurut McDonald dalam
2016, motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif dan reaksi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menurut Woodward tahun 1995 dalam Sanjaya bahwa suatu motif adalah suatu set yang dapat membuat individu melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Dan arti motivasi adalah serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi tertentu sehingga seseorang individu ingin melakukan sesuatu dan bila tidak suka maka akan berusaha untuk menghindar atau mengelak perasaan tidak suka tersebut. Yaitu pengertian motivasi ya. Yang selanjutnya pengertian motivasi belajar. Adapun pengertian motivasi belajar menurut Sudirman keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arahan pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Yaitu pengertian belajar menurut Sudirman. Pengertian motivasi belajar itu sendiri adalah merupakan suatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang individu di mana ada sesuatu dorongan untuk melakukan sesuatu yang guna mencapai tujuan. Ya, motivasi belajar ini sangat penting ya dalam pembelajaran. Menurut Bapak, tidak ada orang bodoh dalam belajar, tapi adanya kurang motivasi belajar. Unsur motivasi belajar menurut Kompri 2016, cita-cita dan aspirasi. Cita-cita ada yang tahu pengertian cita-cita? Sesuatu yang ingin dicapai. Oh ya, betul ya Mbak Gisel. Sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang ya. Itu kedua, kemampuan siswa. Tiga, kondisi siswa, kondisi lingkungan. Selanjutnya, materi tentang fungsi motivasi belajar. Fungsi motivasi belajar menurut Hambalik mendorong timbulnya kelakuan atau sesuatu perbuatan. Yang kedua, motivasi berfungsi sebagai pengarah. Yang ketiga, motivasi berfungsi penggerak. Fungsi motivasi belajar menurut Sudirman mendorong manusia untuk berbuat sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Dengan yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Faktor-faktor mempengaruhi motivasi belajar. Ya tadi cita-cita atau aspirasi. Yang kedua, kemampuan belajar. Ketiga, kondisi jasmani. Selanjutnya yang ketiga, kondisi lingkungan. Yang unsur-unsur dinamis belajar. F, upaya guru membelajarkan siswa ya. Cara atau tip meningkatkan motivasi belajar dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Paham. Pertama, tentukan tujuan belajar secara spesifik. Yang kedua, sediakan waktu khusus untuk belajar. Ya, hargai setiap pencapaian untuk menambahkan motivasi belajar. Cara yang efektif adalah selalu menghargai hal yang telah dicapai ya. Yang selanjutnya, jangan menetapkan target berlebihan. Yang selanjutnya, cara meningkatkan motivasi belajar dalam kehidupan sehari-hari. Bergabung dalam komunitas yang suka belajar. Yang selanjutnya, belajar dari orang yang tepat. Yang selanjutnya, Bapak akan nge-share video. Nanti kalian diskusikan. Setelah kalian menyimak materi dari PPT Bapak dan video yang Bapak bagikan tadi, ya silakan kalian berkelompok ya, jadi 3 kelompok. Kemudian Bapak akan beri waktu
kurang lebih 10 menit. Kalian mendiskusikannya, diskusikanlah dengan kelompok kalian. Bapak beri waktu kurang lebih 10 menit. Ya, sudah selesai ya. Diskusi dari kelompok 1 dipimpin oleh siapa? Mau disampaikan oleh siapa? Saya Pak Oh Pramudia. ya, Mas Afi. Pemahaman baru yang didapat setelah mengikuti layanan daring topik meningkatkan motivasi belajar adalah kelompok kami mendapatkan tips dan motivasi belajar dan termotivasi dari tayangan video. Ada anak yang memiliki keterbatasan dalam pembelajaran daring, tapi mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Setelah mendapatkan layanan daring topik motivasi belajar melalui PowerPoint dan video, adalah menerapkan tips motivasi belajar dalam diri kami dan akan belajar lebih semangat dalam pembelajaran, mengumpulkan tugas tepat waktu dan mengerjakan tugas dari guru. Kelompok 2 dipresentasikan. Saya Vera Melinda dari kelompok 2. Saya akan membacakan diskusi dari kelompok 2. Ya, terima kasih kepada Mbak Vera. Ya, mungkin ada yang mau menanggapi kelompok lain. Kalau tidak, langsung saja. Kelompok ketiga. Nama saya Dinda dari kelompok 3. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Ya, terima kasih ya Mbak Kesya. Mengerti pengertian motivasi belajar, tips-tipsnya. Yang kedua, ya sudah baik yang akan dilakukan, menerapkan tips-tips tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan termotivasi dari video tersebut ya. Ya, terima kasih. Langsung saja ya, karena keterbatasan waktu, kita hasil diskusi dan materi yang sudah kalian sampaikan sudah cukup baik. Ya, langsung saja Bapak simpulkan ya materi tentang pembelajaran kali ini, yaitu meningkatkan motivasi belajar di masa pandemi. Ya, dari hasil layanan ini kalian diharapkan mampu mengerti pengertian motivasi belajar, tips-tipsnya, termotivasi dari tayangan video tadi, dan yang lebih pentingnya kalian yang tadinya malas untuk mengerjakan tugas, malas mengikuti daring, tidak bersemangat, tidak mengumpulkan tugas, jadi dengan materi ini kalian termotivasi dan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik selama daring ya. Jangan lupa ya, Bapak sudah mengeser LKPD atau lembar kegiatan peserta didik di WA kalian ya. Nanti dikerjakan, nanti sampai jam 5 sore ya. Selain itu ada evaluasi proses yang harus kalian kerjakan juga. Dan linknya sudah di-share di grup WA juga. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Paham. Oh ya, sudah paham ya. Terima kasih. Jika perlu materi ini dilanjutkan bisa melalui bimbingan kelompok. Untuk pertemuan hari ini, karena waktu sudah habis, maka saya cukupkan sekian. Sebelum saya tutup, silakan Ketua kelas mengakhiri kegiatan ini dengan berdoa. Kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Oke ya, Mbak Safa, terima kasih. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.